Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ruang Lingkup dan Cakupan IPS serta karakteristik konsep geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik dan pemerintahan, dan psikologi sosial. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu ruang lingkup dan cakupan IPS. Ruang lingkup dan cakupan IPS, istilah ilmu pengetahuan sosial dan keberadaannya dalam kurikulum persekolahan di Indonesia tidak lepas dari perkembangan dan keberadaan sosial studi di Amerika Serikat. Oleh karenanya, gerakan dan paham sosial studi di Amerika Serikat banyak mempengaruhi pemikiran mengenai ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. Studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin bidang akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Dalam kerangka kerja pengkajian studi sosial, menggunakan bidang-bidang keilmuan yang termasuk bidang-bidang ilmu sosial. Pendekatan yang digunakan studi sosial sangat berbeda dengan pendekatan yang biasa digunakan dalam ilmu sosial. Pendekatan studi sosial bersifat interdisipliner atau bersifat multidisipliner dengan menggunakan berbagai bidang keilmuan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam ilmu sosial bersifat disipliner dari bidang ilmunya masing-masing. Demikian pula pada tingkat dan taraf yang lebih rendah, pada pendekatan studi sosial lebih bersifat multidimensional, yaitu meninjau satu gejala atau masalah sosial dari berbagai dimensi dan aspek kehidupan. Konsep-konsep dasar ini merupakan cakupan dan ruang lingkup pengembangan materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ilmu-ilmu sosial merupakan salah satu sumber dari pengembangan materi pembelajaran IPS bagi kepentingan pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi, di samping bidang-bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan lainnya. Yang kedua, saya akan membahas mengenai karakteristik, konsep geografi, dan juga sosiologi. Dari pengertiannya sendiri, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Sedangkan pengertian sosiologi yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Objek studi geografi menurut Astawa yaitu ada dua. Yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Objek material ialah fenomena geosfer, yaitu meliputi segala sesuatu yang ada di muka bumi berupa semua benda-benda mati maupun benda-benda hidup. Contohnya yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan juga atrosfer. Sedangkan objek formal ialah cara pandang, cara berpikir, atau analisis terhadap segi materialnya. Contohnya itu seperti analisis keruangan, analisis ekologi dan kelingkungan, analisis kompleks wilayah atau kewilayahan, dan juga ruang lingkup geografi. Manfaat mempelajari geografi itu ada tiga. Yang pertama yaitu adalah subjektivisme, yaitu kegunaannya bagi manusia. Yang kedua ada objektivitas logis, yaitu yang bersifat empiris, baik melalui hasil percobaan atau pengukuran. Yang ketiga nilai etika dan estetika, yaitu berkenaan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Sedangkan objek sosiologi yaitu adalah hubungan antar manusia dan proses yang timbul sebagai konsekuensi dari hubungan antar manusia tersebut. Lalu, ruang lingkup sosiologi itu ada beberapa sub-disiplin ilmu sosiologi seperti sosiologi pedesaan, sosiologi industri, sosiologi perkotaan, dan juga sebagainya. Selanjutnya ada tujuan sosiologi. Tujuan sosiologi adalah untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat. Selain itu, sosiologi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat serta meningkatkan daya adaptasi diri dengan lingkungan hidupnya, terutama lingkungan sosial budayanya. Caranya adalah dengan mengembangkan pengetahuan yang objektif mengenai gejala-gejala masyarakat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial.
Lalu, ada namanya manfaat sosiologi. Manfaat sosiologi itu ada 5. Yang pertama, dapat dijadikan alat dan sarana untuk memahami masyarakat tertentu, diantaranya petani, pedagang, buruh, pegawai, komunitas keagamaan, militer, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai alat untuk memahami struktur masyarakat, pola-pola interaksi, serta stratifikasi sosial. Yang ketiga, hasil studi sosiologi terhadap kondisi masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan suatu kebijakan. Yang keempat, hasil kajian sosiologi dapat dijadikan pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang kelima, data tentang masyarakat dapat membantu kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi hasil-hasilnya. Ketiga, karakteristik konsep ekonomi dan sejarah. Ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia mengatur kegiatan konsumsi dan produksinya. Mempelajari ekonomi berarti mempelajari tindakan-tindakan ekonomi. Sedangkan sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lalu dengan cara menyusun beberapa peristiwa atas penyelidikan dan dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Berikut adalah konsep dasar ekonomi. Ruang lingkup dan cakupan ekonomi. Yang pertama, ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan bagian ilmu ekonomi yang mempelajari dan membahas tentang segala fenomena, peristiwa, atau masalah-masalah terkait ekonomi secara menyeluruh, seperti kegiatan mekanisme kerja suatu bangsa. Yang kedua, ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang bagaimana perilaku produsen dan konsumen secara lebih spesifik. Berbeda dengan ekonomi makro, ekonomi mikro membahas cakupan yang lebih sedikit, sehingga hasil yang diperoleh jelas terlihat atau spesifik. Karakteristik ekonomi diantaranya bertindak rasional, ada prioritas, dan berhemat. Selanjutnya, konsep sejarah. Sejarah mengenal dua dimensi atau dua konsep, yaitu spasial dan temporal. Spasial berarti ruang, dan temporal berarti waktu. Konsep ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan karena segala aktivitas manusia berlangsung dengan tempat dan waktu. Ruang lingkup sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Dikatakan sebagai peristiwa karena menyangkut kejadian di masa lalu yang benar-benar terjadi atau benar-benar nyata. Tanpa adanya kejadian atau peristiwa di masa lalu, tidak bisa disebut sejarah. Selanjutnya, sejarah sebagai kisah. Sejarah merupakan narasi, memori, kesan, dan tafsiran manusia tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Sejarah dapat kita temukan dalam buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Kisah yang disajikan dapat berupa lisan maupun tulisan. Yang terakhir, ruang lingkup sejarah adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu mempelajari masa lalu dengan proses penelitian dan dapat dibuktikan dengan kenyataan. Mudahnya, sejarah dikaji untuk pengetahuan dan menambah wawasan. Keempat, apa itu antropologi? Secara etimologi, antropologi berasal dari kata antropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ilmu antropologi adalah kajian ilmiah yang mempelajari tentang proses transformasi kehidupan manusia dengan berbagai keanekaragamannya seperti perilaku dan budaya untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempunyai bidang kajiannya tersendiri, yang berbeda dengan ilmu sosial lainnya. Kajian antropologi lebih menitikberatkan para antropolog meneliti dan mempelajari manusia sebagai organisme biologi, meneliti perkembangan manusia menurut evolusinya, dan meletakkan perhatian kepada kebudayaan manusia atau cara hidupnya dalam bermasyarakat. Di Indonesia sendiri, antropologi berkembang melalui adat istiadat, kepercayaan, dan kesenian. Orang-orang mulai mengetahui antropologi semenjak diselenggarakannya simposium pada tahun 1951 yang dihadiri lebih dari 60 tokoh antropologi. Ruang lingkup antropologi terbagi kepada 4 fase, di mana 1 dan 2 adalah fase yang primitif dan mulai banyak ditemukan tulisan-tulisan, sedangkan fase 3 dan 4 mulai terjadi kemajuan dalam penelitian. Ruang lingkup antropologi terbagi kepada 2 bentuk, yaitu antropologi budaya dan antropologi fisik. Antropologi budaya yaitu proses yang dilakukan oleh antropolog
dalam mencari tahu asal-muasal manusia dari fosil-fosil. Sedangkan antropologi fisik yaitu mempelajari manusia melalui biologinya, seperti bentuk tubuh, warna rambut, warna kulit, dan lainnya. Penggunaan konsep dalam antropologi merupakan hal yang penting karena pengembangan yang baik merupakan tujuan salah satu disiplin ilmu. Berikut contoh konsep-konsep antropologi. Kebudayaan. Konsep ini sering dikaitkan dengan antropologi yang sering kali masyarakat menyebutnya bahwa berpikir dan bekerja merupakan kebudayaan. Evolusi. Dalam pandangan antropologi, evolusi merupakan gagasan yang berisi bentuk-bentuk kehidupan berkembang dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Lalu konsep selanjutnya ada daerah budaya, difusi, dan akulturasi. Nomor 5. Karakteristik konsep ilmu politik dan pemerintahan. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara, mempelajari negara menaklukkan tugas-tugasnya mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuannya tersebut, mempelajari kekuatan dan kekuasaan sebagai penyelenggara negara, dan mempelajari kekuasaan memerintah suatu negara. Sedangkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan eksekutif, pengurusan legislatif, kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. Konsep-konsep ilmu politik. Yang pertama ada negara. Dalam kehidupan politik modern, keberadaan negara adalah sesuatu yang tak terelakkan. Negara dianggap sebagai entitas tertinggi dalam hubungan antar individu. Negara hadir sebagai lembaga yang mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat untuk mewujudkan keterlibatan. Kemudian ada kekuasaan. Secara umum, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan sumber-sumber daya kekuasaan tertentu untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok ilmu politik melibatkan keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh warga masyarakat. Kemudian kebijakan publik. Kebijakan publik ini ditafsirkan sebagai kebijakan untuk membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Yang terakhir ada distribusi dan alokasi. Kajian ilmu politik yang mempelajari mengenai distribusi dan alokasi nilai ini pada umumnya menitik beratkan pada interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian mempengaruhi dinamika politik. Tujuan dan fungsi politik. Ketiga, yaitu perspektif intelektual. Tujuan politik adalah untuk tindak politik. Agar dapat bertindak dengan baik secara politik, orang perlu mempelajari asas dan seni politik dan nilai-nilai yang dianggap penting. Perspektif politik, bahwa pandangan intelektual mengenai politik tidak banyak berbeda dengan pandangan politisi. Jika politisi bersifat segera, sedang intelektual dapat menjadi politisi jika ia mampu memasukkan masalah politik dalam pelayanan suatu kepentingan atau tujuan. Perspektif ilmu politik. Dalam hal ini, politik dipandang sebagai ilmu yang menilai dari sisi intelektual dalam pertimbangan kritis serta memiliki kriteria yang sistematis. Begitu luasnya ruang lingkup ilmu pemerintahan sehingga dapat pula mencakup ilmu sosial lain terutama yang memiliki objek materinya negara, yaitu ilmu politik, administrasi negara, hukum tata negara, dan negara itu sendiri. Kemudian manfaat pemerintahan, kita menjadi tahu teori dan proses dalam pemerintahan dan berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang keenam, materi tentang karakteristik konsep psikologi sosial. Psikologi berasal dari bahasa Latin yaitu psyche dan logo. Psyche berarti jiwa, sedangkan logo berarti pengetahuan. Berarti pengertian psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Sementara itu, psikologi sosial menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi-situasi sosial. Kedudukan. Fokus utama psikologi sosial yakni memahami bagaimana dan mengapa individu berperilaku, berpikir, dan memiliki perasaan tertentu dalam konteks situasi sosial. Objek. Menurut Girungan 1988 P29, pokok-pokok yang menjadi materi psikologi sosial ialah mengenai kehidupan manusia. Maka, objek material psikologi sosial ialah fakta-fakta dan kejadian-kejadian dalam penghidupan sosial manusia di masyarakatnya, atau dengan kata lain gejala-gejala sosial. Sedangkan, objek formal psikologi sosial ialah pengalaman dan tingkah laku individu yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi-situasi sosial. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kita mengamati orang lain, bagaimana kita bereaksi terhadap orang lain, dan secara umum bagaimana kita dipengaruhi oleh situasi sosial.
Psikologi sosial ini mempunyai 3 lingkup, yaitu yang pertama ada studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu, yang kedua, studi tentang proses-proses individual bersama, yang ketiga, studi tentang interaksi kelompok. Tujuan psikologi sosial. Menurut Hanurawan 2010 P2, psikologi sosial sebagai salah satu cabang psikologi yang paling penting memiliki beberapa tujuan keilmuan. Beberapa tujuan keilmuan dari psikologi sosial itu adalah untuk memahami, menjelaskan, meramalkan, memodifikasi, dan memecahkan masalah terkait dengan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi kehadiran orang lain. Menurut Sarwono 2008 P4, menjelaskan bahwa psikologi sosial bertujuan untuk mengerti suatu gejala atau fenomena. Dengan mengerti suatu fenomena, kita dapat membuat peramalan-peramalan tentang kapan akan terjadinya fenomena tersebut dan bagaimana hal itu akan terjadi. Selanjutnya, dengan pengertian dan kemampuan peramalan itu, kita dapat mengendalikan fenomena itu sampai batas-batas tertentu. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.